Indonesia terbentang dalam 13.000 pulau dari Sabang sampai Merauke. Dia bukan benua, dia bukan satu negara yang satu besar utuh tetapi rangkaian pulau-pulau. Karena itu, dari sudut lingkungan, dia sangat menarik, beraneka ragam, dan berbudaya yang beraneka ragam pula. Karena itu, lingkungan hidup di Indonesia merupakan satu tantangan untuk dipahami dan dikelola secara baik. Kita berada di dalam iklim tropis. Kita berada di khatulistiwa. Kita akan mengalami ancaman perubahan iklim, permukaan laut yang naik, ancaman terhadap air tawar. Semua ini akan kita hadapi apabila kita merusak lingkungan ini. Maka pola pembangunan di Indonesia tidak sama dengan pola pembangunan di India, China, atau di Afrika. Dia harus menuntut satu pola pembangunan yang secara eksplisit memperhitungkan dampak-dampak dari lingkungan pada pembangunan, lingkungan pada sosial, sosial pada lingkungan, sosial pada ekonomi dan sebagainya. Karena Indonesia adalah negara yang satu-satunya memiliki Kementerian Lingkungan, maka praktis kita tidak tahu bagaimana membangun suatu kementerian tersebut. Maka langkah pertama adalah menghimpun para ahli-ahli yang tersebar di berbagai universitas di seluruh tanah air. Itu mendorong lahirnya pusat-pusat studi ilmu lingkungan. Tapi pusat studi lingkungan adalah menjadi kader. Dan dalam kader itu membantu memberi masukan pada pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh Kementerian Lingkungan. Kita juga dibantu oleh LSM, Lembaga Swadaya Masyarakat, yang ikut berbakti, berusaha di bidang lapangan masyarakat. Terbentuklah segitiga, pemerintah, pusat studi ilmu lingkungan, dan lembaga swadaya masyarakat sebagai unsur penggerak pengembang lingkungan di masyarakat bangsa kita. Ketika itu, Saudara Nugroho Noto Susanto, seorang teman yang kami kenal dekat ketika sama-sama kita di mahasiswa. Maka perlu ada satu proyek percontohan yang menjadi jalankan eksperimen mendidik calon-calon ahli di bidang lingkungan tersebut. Cikal bakal dari pusat studi ilmu lingkungan, jadi dia embrionya, langkah permulaannya. Ada seorang tokoh, Saudara Suryani, yang juga senang pada pendidikan, ahli biologi alam plus ahli pendidikan menyatu di dalam dirinya sehingga menjadi tokoh yang patut menjadi pendidik dan pengembang lingkungan di dalam pusat studi ilmu lingkungan yang bayangannya ingin dijadikan fakultas ilmu lingkungan di masa depan. Ilmu lingkungan itu karena itu baru begitu, dan itu baru mencari bentuk. Ilmu lingkungan itu baru mencari bentuk. Apakah ini interdisiplin, apakah ini multidisiplin, apakah ini disiplin ilmu dan sebagainya, itu masih menjadi perdebatan sengit di antara para guru besar, antara lain ada Profesor Suryani, Ibu Retno, Prof. Retno, dan kemudian Profesor Emil Salim. Dan saya juga ikut nimbrung juga waktu itu untuk mengatakan apa itu sebetulnya pasca sarjana ilmu lingkungan itu. Dari berbagai fakultas, teman-teman yang mempunyai minat, yang mempunyai ilmu di bidang masing-masing itu, yang dekat hubungan dengan ilmu lingkungan, menjadi berkumpul di pusat studi ilmu lingkungan sebagai kader-kader pengajar yang akan datang. Ibu Retno sendiri adalah juga anggota dari Universitas Indonesia dan tamatan dari Pusat Studi Ilmu Lingkungan, sehingga beliau membantu sangat dekat dengan Suryani menjadi satu kader yang menjadi pemimpin masa depan. Kemudian kita kenal tokoh-tokoh tiap-tiap itu adalah tamatan dari Fakultas Teknik,
Setio misalnya, dia doktor dari Prancis, ahli, tetapi juga memahami ilmu lingkungan dari belajarnya di luar negeri itu. Begitu pula tokoh-tokoh lain, sehingga lingkungan menjadi pemersatu. Jadi ilmu-ilmu yang bercabang dari biologi, dari engineering, dari psikologi, juga dari kedokteran itu. Dan dengan demikian betul-betul ilmu lingkungan bersifat multi ilmu, multi disiplin, dan menjadi dasar yang kokoh untuk mengembangkan satu wahana fakultas ilmu lingkungan itu. Maka pada tahun 2015 begitu Majelis Wali Amanat UI menetapkan adanya anggaran rumah tangga, di situ sebutkan adanya sekolah. Maka sebetulnya gayung bersambut bahwa kami diizinkan oleh Rektor UI menjadi sekolah ilmu lingkungan. Maka sejak 2 Juli 2016 kami resmi menjadi sekolah ilmu lingkungan, walaupun surat keputusan Rektor masih dalam proses untuk penerbitannya. Ilmu lingkungannya harus betul-betul diejawantahkan dalam bentuk apa yang disebut sebagai paradigma ilmu. Jadi jangan disebut lagi sebagai multidisiplin atau interdisiplin, tapi satu disiplin ilmu, satu paradigma berpikir. Jadi tidak ada lagi yang mengatakan saya dari ilmu sosial mengajar ilmu lingkungan, saya dari ekonomi mengajar ilmu lingkungan, saya dari kedokteran mengajarkan lingkungan, kesehatan, kedokteran. Tapi dia merupakan satu paradigma ilmu, satu kesatuan ilmu. Inilah yang saya harapkan dari kemajuan dari ilmu lingkungan ini, dan tentu saja murid-muridnya bisa mengembangkan ini. Dalam kaitan itulah, ini menghendaki pola pikir yang lain dari apa yang berkembang selama ini. Dan di sana letak tantangan para tamatan sekolah ilmu lingkungan menciptakan cara berpikir, intelijensia, cara akademisi yang pandai melihat pola pembangunan secara integratif, integral, melintas berbagai segi agar lebih real, lebih realistik, dan agar lebih lestari untuk masa depan. Sehingga 2045, 100 tahun kita merdeka nanti, Indonesia tidak boleh hancur lingkungannya, tidak boleh lenyap ditelan oleh banjir, tapi tetap jaya, sejahtera, dan lestari.